waktu Tuhan. Dikasih atau enggak dikasih, nanti dikasihnya setelah kamu meninggal. Tiba-tiba karena dapat duit, tas saya kok jelek, padahal masih bagus. Syukur pada Allah Romo. Setelah saya mengikuti Yesus ya Romo, setelah saya bertobat, usaha saya makin maju Romo. Terus saya berpikir, lah kalau tidak maju gimana ya? Saudara-saudari, kalau kita mendengar kisah di dalam bacaan Injil, memang ada sebuah kejanggalan. Kejanggalan pertama bagi saya adalah 2 orang buta mengikuti Yesus. Bagaimana mungkin orang buta ngikutin? Orang buta kan gak bisa melihat. So ada sesuatu yang membuat mereka mampu mengikuti Yesus. Jadi ada sesuatu yang membuat mereka mampu mengikuti Yesus. Dan mereka tidak hanya mengikuti Yesus, mereka berseru-seru. Berseru-seru. Jadi bukan hanya berseru, bukan hanya berbicara sekali. Mereka terus-menerus mengucapkan kata yang sama. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Dan di dalam Injil Matius, baru pertama kali di dalam kisah Matius, Yesus disebut sebagai anak Daud. Karena apa? Di dalam tradisi Yahudi, Mesias hanya muncul dari keturunan Daud. Dan yang menurut saya lebih janggal lagi, lah kok tega ya Yesus membiarkan. Berseru-seru 2 orang buta, bukan Yesus tidak tahu, bukan, Yesus tahu. Kenapa? Karena setelah sampai rumah, mereka pun masuk ke dalam rumah, lalu Yesus berkata, percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Itu kan berarti Yesus sudah tahu, sudah mendengar apa seruan orang ini. Dan dibiarkan oleh Yesus sampai akhirnya orang buta itu sampai ke rumah Yesus. Dan setelah itu pun masih ditanya, percaya enggak? Oh aneh, tuh ya pasti percaya toh ya. Orang sudah ngotot, sudah buta, ngikutin, berseru terus menerus sampai ke dalam rumah masih ditanya, percaya enggak? Ya pasti percayalah. Lalu toh kalau kita melihat kesaksian, kisah, perumpamaan di dalam kitab suci, selalu ada sebuah nilai yang akan diangkat oleh Yesus. Maka nilai apa yang mau diangkat oleh Yesus? Bahwa dalam peristiwa mujizat, penyembuhan, keajaiban, unsur penting yang harus ada adalah apa? Kesungguhan hati dan kerendahan hati. Jadi kesungguhan hati yang didasari oleh kerendahan hati. Apa itu kesungguhan hati? Jadi kesungguhan hati itu berarti saya menaruh seluruh pikiran, keinginan, dan hasrat hati saya pada apa yang saya harapkan. Itulah kesungguhan. Jadi memang ini hal yang sungguh membuat saya bisa bersyukur. Itu kesungguhan. Dan apa yang saya harapkan, apa yang saya minta dilandasi dengan kerendahan hati. Artinya apa? Saya tidak mampu dan saya tidak pantas menerima ini. Jadi lihat di sini bahwa mujizat rahmat Tuhan terjadi bukan semata-mata karena tuntutan dan paksaan manusia. Nah, manusia memohon bukan mendesak dan memaksa Tuhan, bukan. Tetapi dalam kerangka saya adalah orang yang tidak mampu dan tidak pantas menerima ini semua. Maka sungguh sebuah peristiwa yang selalu indah dan mengesan bagi saya. Karena baru-baru ini saya mengikuti
perayaan pentahbisan dua orang imam. Mereka bertiarap dan kami semua yang hadir mendoakan. Bertiarap adalah tanda apa? Tanda ketidakmampuan dan ketidakpantasan. Jadi seorang imam harus sadar dia dipanggil oleh Allah untuk menjadi imam bukan karena layak dan karena pantas. Bukan karena mampu, tetapi karena Tuhan mau. Maka landasan panggilan adalah kerendahan hati. Yang kedua, yang menarik dari pengajaran Yesus adalah apa? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jadi percaya itu berarti apa? Menyerahkan diri secara total atas kuasa kerahiman Allah. Jadi saya percaya yang hanya mampu membuat ini semua adalah kerahiman Allah. Dan saudara-saudari jangan pernah lupa, kalau saya percaya itu bukan berarti Tuhan saya percaya kau bisa lakukan seperti apa yang ku mau. Nah itu sih bukan percaya namanya. Engkau terlalu percaya diri. Kalau orang yang namanya percaya itu berarti saya pun siap Tuhan menerima kalau itu harus terjadi tidak seperti yang saya inginkan. Ini percaya. Ini percaya. Jadi bukan percaya itu berarti saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya. Dan hanya satu kata, sembuh. Nah, tidak bisa toh ya. Maaf, kalau dalam sebuah kesaksian atau saya pembicaraan juga dengan beberapa umat beriman, saya seringkali takut. Kalau ada orang yang memberi kesaksian, Romo, syukur pada Allah Romo. Setelah saya mengikuti Yesus ya Romo, setelah saya bertobat, usaha saya makin maju Romo. Terus saya berpikir, lah kalau tidak maju gimana ya? Kamu akan mundur mengikuti Tuhan. Kok aneh toh ya? Kok aneh? Ukuran diberkati itu, ukuran Tuhan baik pada saya itu, kalau apa yang saya harapkan dan saya minta diloskan oleh Tuhan. Ya ndak ngono toh yo. Gitu ya. Ya ndak seperti itu. Kalau kita percaya itu berarti apa? Saya tahu Bapa saya murah hati. Bapa saya maha tahu. Dia lebih tahu diri saya daripada saya tahu tentang diri saya. Maka toh ada sebuah pujian yang menarik toh. Waktu Tuhan pasti yang terbaik Tuhan. Pasti yang terbaik. Ini bagus dalam lagu itu. Waktu Tuhan, dikasih atau enggak dikasih, nanti dikasihnya setelah kamu meninggal. Ya sudah. Waktu Tuhan, no. Maka ada orang yang berkata, Romo saya sakit mau disembuhkan. Ya Bu, Tuhan akan menyembuhkan. Tapi enggak tahu setelah masih ibu waktu masih hidup atau sudah meninggal. Ya toh. Kan waktu Tuhan. Jadi lihat dalam kepercayaan kita tidak pernah boleh mengatur Tuhan. Bahwa percaya itu Tuhan, kalau saya percaya itu ya, yang ini yang harus terjadi ya. Itu berarti Anda percaya pada diri sendiri. Bukan percaya pada perhitungan Tuhan. Ini lihat. Jadi lihat di sini. Syukur pada Allah dua orang buta itu mendapatkan apa yang dia harapkan. Karena mereka sungguh percaya bahwa toh rupanya walaupun mereka dilarang untuk memuliakan Allah, mereka keluar
memberitahu bahwa semua ini terjadi karena Yesus, karena kemurahan hati Bapa. Ini poin ketiga yang harus kita lihat. Bahwa kalau kita sudah diberkati dengan cara apapun, jangan pernah lupa untuk memuji Allah. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Jangan pernah lupa untuk memuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan itu tidak cukup dengan hanya intensi, coy. Cepet, intensi, ya Allah. Dapat untungnya cuan-cuanannya gede, tiau. Bersyukurnya cepet. What's that? Itu memuliakan Tuhan? Berat. Itu pelit namanya. Jadi memuliakan Allah itu ya kita harus menjadi orang yang fair dengan Allah. Jadi kalau Allah sudah begitu banyak berkarya pada Allah, maka berikanlah karya kebaikan Tuhan pada sesama. Biar orang lain pun merasakan berkat Tuhan melalui Anda. Maka tadi, setelah dia disembuhkan, karya kasih Allah meledak dalam hati dua orang buta itu. Sampai walaupun dilarang, mereka cerita tentang kemuliaan Allah. Nah sama, jadikan kemuliaan itu sebagai sebuah ledakan dalam batin kita. Jadi jangan hitung-hitungan, bocuan dengan Tuhan. Gitu ya. Kalau Anda hitung-hitungan dengan Tuhan, saya percaya Anda mati. Akan matinya apa? Digigit ikan paus. Tidak diketemukan jenazahnya, biar tahu rasa lu. Gitu ya. Ya nggak akan Tuhan kayak gitu, itu mah Tuhannya Eko kali ya gitu ya. Jadi saya sering kali prihatin gitu ya. Prihatin dengan apa? Orang-orang yang sulit sekali untuk melepaskan rasa syukur. Maka ada beberapa kesaksian yang sungguh indah dalam hidup saya. Apalagi bulan Desember ini. Jadi kan karyawan itu bulan Desember itu dapat bonus. Uang ke-13 atau ke-14 bahkan ke-15. Atau belas kasih gitu ya. Nggak tahu aku pokoknya gitu. Ini ada beberapa orang yang datang kepada kami dan mengatakan, Romo kami sudah berkecukupan, boleh nggak ini semua saya berikan kepada gereja, kepada orang yang membutuhkan. Ini bukan persepuluhan lagi. Seperti janda miskin, ia berikan dari kekurangannya. Saya masih butuh kalau dibutuh-butuhkan. Karena kebutuhan kalau nggak dipas-pasin selalu ada kebutuhan. Tiba-tiba karena dapat duit, tas saya kok jelek, padahal masih bagus. Lu sih banyak jalan-jalan gitu ya. Jadi ngelihat yang lebih bagus, ada bonus, beliin. Bonus, beliin. Saudaraku, semoga habis misa ini dimanapun Anda berada, terutama ibu-ibu, pergilah ke kamar Anda, lihat kembali barang-barang yang Anda punya dan lupa Anda pakai. Kalau terlalu banyak, Anda harus malu dengan Tuhan. Tuhan memberi rejeki bukan untuk seperti itu, Bu. Bertobatlah. Bapak-bapak juga bertobatlah. Berkat yang Tuhan beri bukan semata-mata untuk hobi Anda, kesenangan Anda, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Sukacita itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi sukacita itu boleh kita berikan melalui diri kita.